Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga, terima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti maksud Tuhan melalui renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesehatan dan biologi manusia. Judul renungan hari ini, air memberikan kehidupan. Ayat inti terdapat di dalam kitab Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Penjelasannya, sekitar 100 tahun lalu, setumpuk tulang ditemukan di gundukan pasir di Arab Saudi. Ternyata seorang pria telah meninggal saat tersesat di padang pasir. Di salah satu saku pakaiannya yang compang-camping ditemukan sebuah catatan yang berbunyi, sekarat karena haus. Saya tidak bisa melanjut ini lebih lama lagi. Orang yang meninggal dunia itu rupanya telah membuat sebuah tempat berlindung darurat kecil di sana, tetapi tanpa air. Dia hanya bisa duduk dan menunggu untuk mati. Tragisnya, jenazahnya ditemukan tepat di sebuah gundukan pasir yang berseberangan dengan oasis yang subur. Dia telah meninggal karena kehausan hanya beberapa ratus meter dari sebuah mata air artesis atau dalam tanah. Saat ini, jutaan orang perlahan-lahan mati karena dehidrasi hanya karena mereka tidak minum cukup air. Sekitar 83% darah kita adalah air. Jika rasio itu turun hanya 5% saja, maka saudara tidak akan dapat melihat. Jika turun 10% lagi, maka saudara akan kehilangan pendengaran. Pengurangan 12% akan menyebabkan pengentalan darah, sehingga membuat jantung saudara tidak bisa memompa. Hal ini akan menyebabkan kematian. Lain halnya dengan seekor unta. Binatang itu bisa kehilangan 40% kandungan air dalam darahnya dan tetap baik-baik saja. Saudaraku, minum minuman lain seperti jus buah, kopi, teh, dan sebagainya tidak memberikan manfaat kesehatan yang sama seperti air biasa. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi minuman non-air dalam jumlah besar akan meningkatkan risiko serangan jantung yang fatal sebesar 2,5 kali lipat. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa pria dapat meningkatkan risiko itu hingga 50%. Kecuali jika saudara proaktif dalam asupan air harian. Dehidrasi bisa menjadi gaya hidup.
Tidak heran jika 75% orang Amerika mengalami dehidrasi kronis. Dalam 37%, sensasi haus begitu terganggu sehingga disalahartikan sebagai perasaan lapar. Tetapi saudara juga dapat melakukan terlalu banyak hal yang baik. Minum terlalu banyak air sebenarnya merupakan situasi yang jarang terjadi, tetapi itu bisa terjadi. Memaksa diri saudara untuk minum air dalam jumlah besar dapat menyebabkan tingkat sodium darah menjadi rendah yang menyebabkan pembengkakan otak dan bahkan kematian. Saudaraku, air sangat penting sehingga Yesus menggunakannya sebagai ilustrasi tentang dirinya sendiri. Ketika berbicara dengan wanita Samaria di sumur, Kristus membandingkan pesan keselamatan yang disampaikannya dengan air yang memberi kehidupan. Yesus menambahkan, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita bisa baca di dalam kitab Yohanes 4 ayat 14. Saudaraku, setiap kali saudara minum segelas air, ingatlah bahwa Yesus adalah pelepas dahaga yang paling utama. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengar. Bagaimana air sangat dibutuhkan dalam kehidupan kami. Dan Engkau melambangkan air adalah sumber daripada kehidupan. Kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sebagai Kristus penebus dosa umat manusia, adalah pelepas dahaga yang paling utama dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat-Mu di mana kami haus dan dahaga. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.